Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, bagi teman-teman yang mau pesan mesin absensi, jadi kalau misalkan teman-teman pesan absensi itu sebenarnya sudah dapat webnya itu gratis ya, jadi tidak ada biaya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman lihat kalau webnya yang gratis itu hanya standar dan tidak ada fitur yang menarik. Nah, di sini saya sudah buat untuk web baru di mana webnya ini berbayar, di mana webnya ini dia memiliki dashboard seperti ini ya. Nah, dashboardnya ini di sini juga dia dapat menghitung berapa total siswa yang terdaftar, lalu siswa hadir yang pada hari ini, lalu siswa yang tidak hadir pada hari ini tuh dia nanti akan muncul di sini juga ada hitungannya gitu. Terus di sini juga ada total kelasnya. Kelasnya ini bisa dibuat sendiri di data kelas ini ya. Jadi ini bisa ditambahkan sendiri lalu diedit. Kalau misalkan dilihat ini pun ada nama-namanya langsung ya, sudah. Jadi yang berada di kelas 10A ini siapa saja, di kelas 10B siapa saja, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan 10C tinggal kalau misalkan lihat ada muridnya siapa, misalkan mau set namanya juga bisa tinggal diketikkan saja namanya. Nah, jadi lebih lengkap untuk fitur-fitur dari webnya. Dan di sini untuk data siswanya seperti ini untuk tampilannya. Di mana data siswanya ini pun juga kita bisa lihat profilnya, jadi ada fotonya juga, ada tagnya berapa, dianisnya berapa, kelasnya di mana, alamat, terus tempat tanggal lahir, lalu jenis kelaminnya juga ya di sini. Nah, dan di sini pun juga bisa dilakukan fungsi edit dan hapus. Nah, ini untuk menampilkan semua data siswanya, tapi kalau menampilkan data siswanya per kelas itu bisa dilihat di sini. Nah, kalaupun misalkan mau nambahkan data kelas, misalkan mau nambahkan data kelasnya 10D misalkan di sini. Nah, ini saya tambahkan 10D di sini. Nah, ini saya tambahkan data. Nah, data kelas berhasil ditambahkan. Nah, nanti data kelasnya berhasil tambahkan di sini. Nah, ini akan muncul kelas 10D di sini. Nah, terus untuk rekap absensinya dia ada di sini. Tinggal ketikkan namanya siapa, kelasnya, lalu mau diambil tanggal berapa nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, sekarang untuk cara kerjanya diintegrasikan dengan alatnya, saya akan tambahkan data baru terlebih dahulu. Jadi untuk tambahkan datanya sama saja prinsipnya, tinggal tekan tombol tambahkan data, lalu tapkan kartunya. Nah, nanti buzzernya akan berbunyi. Nah, terus kita tinggal tambahkan datanya saja. Nih, tekan tambah data baru, lalu pilih tag data yang terbaca tadi, ini tagnya. Nah, terus kemudian kita isikan namanya. Misalkan saya isikan nama Torik. Nah, Torik Halilintar misalkan. Nah, ini niche-nya saya isi terserah. Lalu pilih kelas. Nah, ini kelas yang sudah saya buat tadi, yang baru tadi juga dia masuk di sini juga. Tampil di sini, terus alamat misalkan di sini, terus tempat tanggal lahir. Ini saya buat acak, lalu jenis kelamin. Misalkan saya buat perempuan, lalu tinggal pilih fotonya, misalkan fotonya di mana dimasukkannya. Nah, misalkan saya masukkan fotonya terserah ya, foto untuk profilnya. Nah, ini saya masukkan ini aja untuk foto profilnya, lalu saya tinggal tambahkan data. Nah, nanti pun juga ada notifnya, data siswa berhasil ditambahkan. Nah, kita cek di data siswa. Nah, ini mungkin berada di halaman berikutnya yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, ini sudah masuk data yang baru kita tambahkan di kelas 10D, terus niche-nya ini. Nah, kita cek untuk profilnya. Nah, nanti saat dicek nanti akan muncul untuk tampilan fotonya seperti ini. Dan disertai dengan keterangan-keterangan yang sudah kita masukkan tadi ya. Nah, kemudian ini untuk menambahkan fitur menambahkan data siswanya. Sekarang untuk absensinya. Nah, untuk absensinya nanti misalkan di sini saya akan absen masuk dulu ya. Lalu saya tempelkan kartu. Nah, absen berhasil ya. Terus saya akan cek dulu. Kita cari namanya tadi Torik ya. Kita cari Torik. Nah, sekarang kita masukkan untuk namanya, misalkan namanya Torik tadi yang sudah kita absen. Nah, ini Torik, terus
kita masukkan data yang mau kita ambil, misalkan mulai dari tanggal 1 Juli sampai 1 Agustus lah misalkan. Nah, kemudian kita tinggal cari di sini. Nah, ini datanya dia sudah masuk pada tanggal 31 Juli 2024, dia masuknya jam segini dengan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Terus kalau misalkan untuk mode keluarnya, ini saya tapkan kartunya lagi. Nah, absen berhasil. Ini saya refresh. Nah, ini datanya dia sudah masuk untuk keluarnya. Dan di sini nanti dia juga bisa kita unduh datanya. Misalkan data dari ini mau kita unduh, tinggal klik unduh Excel, lalu tinggal kita buka nanti datanya. Nah, ini datanya sudah berhasil terunduh mulai tanggal 1 Juli sampai 1 Agustus. Data Torik Halilintar hanya satu ya untuk absen masuk dan keluarnya. Nah, jadi seperti itu. Lalu kemudian di dashboardnya nanti dia juga akan muncul grafik seperti ini ya. Nah, nanti muncul grafik seperti ini menandakan siswa hadir pada hari ini tuh 1 orang. Nah, ini yang masuk 1, yang keluar juga 1 orang Mas Ian. Untuk di kelas 10D. Nah, tadi kan total siswanya itu kan ada 13 ya. Nah, ini bertambah jadi 14. Jadi meskipun kita tambahkan nanti juga di dashboardnya nanti juga bertambah di sini. Dan ini total kelasnya pun juga bertambah. Tadi kan total kelasnya sebelumnya 9, sekarang jadi 10. Nah, jadi siswa tidak hadir atau belum absen pun di sini juga terdaftar semua. Ya, jadi seperti itu untuk tampilan web dashboardnya. Dan ini pun juga ada fungsi login-nya juga. Kalau misalkan saya logout, nah ini kita tinggal login di sini, kasih username passwordnya, tinggal login, sign in. Nah, nanti akan masuk ke halaman sini. Terus kalau misalkan mau register pun juga bisa, tinggal register now, terus tinggal isikan nama, nomor HP, alamat, username sama passwordnya yang mau dipakai apa juga bisa ya. Nah, jadi ada fitur login, registernya juga di sini. Nah, jadi ini adalah tampilan web untuk yang berbayar ya. Jadi ada tambahan biaya 200.000. Kalau teman-teman cek di Tokopedia Shopee itu kan hanya 430 untuk yang LCD, yang memakai LCD. Nah, itu webnya itu gratisan. Tampilannya seperti ini kalau web gratisan, tidak berbayar ya. Jadi hanya standar seperti ini. Data absensi siswanya, lalu data siswanya seperti ini. Nah, tapi kalau yang berbayar ini dia ada dashboardnya seperti ini. Nah, kalau misalkan mau web yang seperti ini ada tambahan biaya 200.000 untuk beli dashboardnya. Nah, ini untuk data siswa tadi kan yang Torik ini tadi kan sudah kita absen ya. Nah, kalau misalkan datanya itu double ya, yang Torik tadi. Nah, kita misalkan saya absenkan lagi, nanti di LCD-nya akan muncul gagal sudah absen karena datanya sudah terrecord pada hari ini. Jadi dia tidak bisa absen lagi, datanya tidak bisa double. Untuk mode keluar pun juga sama. Karena dia sudah absen pada hari ini, dia sudah tidak bisa absen lagi karena datanya sudah terrecord tersimpan di sini. Jadi datanya tidak bisa double nantinya. Nah, untuk tagnya tadi setelah kita kirim ya, setelah kita tambahkan data, tagnya yang sudah kita tambahkan tadi itu otomatis terhapus ya. Jadi di sini sudah tidak ada tag lagi. Jadi kalau misalkan ada tambah tag baru, kita tidak bingung karena nanti sudah berhasil terhapus ya. Nah, sekarang saya akan tambahkan data baru lagi. Saya tempelkan. Nah, ini terbaca. Untuk ID-nya tinggal di refresh dulu, lalu pilih tagnya. Nah, tagnya sudah berhasil, lalu pilih nama. Nah, misalkan namanya saya beri nama Luna, Alunis. Lalu kita pilih kelasnya, misalkan di 12C, lalu alamat, TTL, jenis kelamin perempuan, lalu kita pilih fotonya. Nah, misalkan di sini fotonya yang saya gunakan ini aja. Lalu kita tambahkan data. Nah, data siswa berhasil ditambahkan ya.
sudah. Nanti di dashboardnya pun datanya juga bertambah ya. Nah, total siswanya jadi 15 di sini. Dengan siswa tidak hadir 14. Nah, kalau misalkan saya absen kan, untuk absen masuk tinggal tempelkan kartunya. Nah, absen berhasil. Tapi kalau misalkan double lagi, di absen lagi, itu tidak bisa. Nanti akan muncul gagal sudah absen seperti itu. Nah, nanti pun di dashboardnya dia akan muncul ya. Nah, di 12C dia muncul sudah absen. Data mode masuknya. Sekarang untuk yang keluarnya, saya absen. Nah, absen berhasil. Nanti pun di dashboardnya dia juga akan berubah. Nah, ini dia absennya jadi bertambah 1 grafiknya. Nah, jadi seperti itu. Dan nanti akhirnya di sini pun di dashboardnya siswa hadirnya jumlahnya jadi 2. Nah, bukan 14 lagi ya. Jadi dia akan update terus ya untuk fungsi dashboardnya ini sesuai dengan data yang ada di database-nya tentunya. Nah, jadi seperti ini untuk fitur-fiturnya. Kalau misalkan yang standar ini dia tidak ada notifikasi. Kalau misalkan double seperti ini sudah absen, nah gagal sudah absen, itu tidak ada notifikasinya kalau misalkan menggunakan web standarnya ya. Dan jadi kalau misalkan double ya nanti datanya yang masuk sini double, tidak bisa tetap masuk, datanya tidak bisa tidak tertahan seperti yang menggunakan website yang berbayar ini. Nah, karena ini websitenya gratisan, include alat yang ada di Shopee Tokopedia itu ya. Nah, kalau misalkan mau yang lebih interaktif dan lebih lengkap untuk fiturnya, bisa ada tambahan biaya sekitar 200.000. Nanti teman-teman bisa check out di Shopee atau Tokopedia juga ya. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye bye.